Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua dan selamat datang di acara online seminar Abdi. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Iya. Amin. Oke. Ya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Cut Dini, saya biasa dipanggil dengan sebutan Dini. Ya. Saya bekerja di PT Alat Bantu Dengar Indonesia sebagai manajer training. Background pendidikan saya adalah administrasi publik dan saya sudah mulai bekerja di bidang layanan pendengaran itu sejak tahun 2014. Dan saya juga telah mengikuti beberapa pelatihan alat bantu dengar di Singapura, India, dan Amerika Serikat. Oke. Nah, saya nggak sendirian nih Bapak dan Ibu, saya ditemenin sama Mas Widi. Ya, jadi Mas Widi ini adalah IT supportnya Abdi. Beliau ini yang akan membantu kita apabila nanti kedepannya ada trouble selama acara online seminar ini berlangsung. Tapi semoga semua berjalan dengan lancar ya sampai akhir. Amin. Amin. Nah, untuk bicara kita hari ini adalah beliau seorang psikolog. Background pendidikan beliau adalah psikologi ya. Beliau ini sudah mulai bekerja di bidang layanan pendengaran sejak tahun 2010 dan sudah mengikuti berbagai pelatihan habilitasi dan pendengaran di Swiss, di Inggris, di Jerman, Amerika Serikat, dan India. Ya. Beliau juga sudah berpengalaman menangani habilitasi untuk anak-anak dengan gangguan pendengaran sejak tahun 2011. Yuk, nggak usah lama lagi, kita sambut aja Ibu Fitri Fathia Kirana, Direktur Utama dan Manajer Habilitasi di PT Alat Bantu Dengar Indonesia. Halo, selamat siang. Assalamualaikum semua. Apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya di Abdi. Ini agak-agak nervous karena pertama kali mulai ngamen lagi setelah sekian lama PSBB ya gitu. Tapi sekarang juga kelilingnya virtual aja ya, lewat online, nggak bisa ketemu langsung. Saya lihat ada beberapa wajah yang familiar nih. Ada mama-mama yang biasa ketemu di kota-kota lain juga ya. Halo, apa kabar? Oke. Halo Bu Suci, ada juga Bu Suci tadi saya lihat, ada Bu Agnes. Banyak teman lama. Banyak teman lama. Yang baru ketemu lagi. Udah lama gak ketemu ya Bu. Pak Agnes. Bu Tia, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Mbak Dini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih Bu. Jadi hari ini kita mau bahas apa nih Bu? Hari ini kita akan bahas tentang mengapa pendengaran yang baik sangat penting untuk kita. Ya, mungkin segitu baca langsung rasanya ya pastilah gitu. Semua orang juga ngerasa bahwa pendengaran yang baik itu penting gitu. Tapi apakah sikap kita di keseharian, perilaku kita sudah menunjukkan atau sudah sesuai dengan anggapan kita bahwa pendengaran yang baik itu sangat penting gitu. Karena seringkali orang menganggap pendengaran yang baik itu penting tapi perilakunya tidak menunjukkan seperti itu gitu. Atau tahu bahwa pendengaran itu penting, pendengaran yang baik itu penting, tapi pendengaran yang baik seperti apa sih gitu. Terus kalau misalnya ada masalah pendengaran atau gangguan pendengaran, dampaknya apa sih gitu. Nggak semua orang paham tentang itu. Jadi hari ini mudah-mudahan kita bisa share pengalaman ya gitu tentang yang terkait dengan pendengaran yang baik itu seperti apa, dampaknya bagaimana kalau ada masalah pendengaran gitu, dan apa yang harus kita lakukan gitu ya untuk mendapatkan pendengaran yang baik tersebut. Gitu. Jadi tambah penasaran nih ya, jadi nggak sabar pengen dengerin materi dari Bu Tia ini. Oke, tapi sebelumnya kita tadi pagi ya kayaknya saya minta tolong sama Mas Widi untuk share sama Mbak Sianti juga untuk share di grup jejak pendapat mengenai apa sih yang terpikir sama Bapak Ibu di sini gitu saat mendengar kata
atau kalimat pendengaran yang baik itu sangat penting untuk kita gitu. Mungkin bisa ditampilin ya Mas Widi, hasilnya seperti apa sih supaya kita bisa dapat gambaran nih. Betul. Jadi kita pengen tahu dulu nih pendapat Ibu dan Bapak ini tentang pendengaran baik itu seperti apa sih ya? Oh, udah muncul ya Bu ya. Iya sayang. Apa yang muncul di pikiran Anda saat mendengar pendengaran yang baik itu penting? Apa aja tuh? Yang paling besar katanya itu yang paling banyak Iya. diutarakan oleh pengisi survei. Jadi apa nih? Komunikasi Bu pertama. Yang pertama paling besar, komunikasi. betul. Oke. Yang berikutnya kayaknya dapat Komunikasi dua arah. berkomunikasi dua arah. Jadi memang pendengar itu sangat penting untuk komunikasi kita dua arah ya Bu ya. Oke, iya. Ada yang cuma jawab setuju. Terus ada yang untuk berkomunikasi, gangguan pendengaran, komunikasi yang lancar, macam-macam ya. Betul. Ada yang bagaimana bisa mendengar, paham sesuatu yang disampaikan. Jadi memang rata-rata terkait dengan pendengaran ya semuanya. Oke, senang ya lihat seperti ini bahwa setidaknya sudah mulai banyak yang paham tentang pendengaran. Coba kita mungkin ada ya Mungkin hostnya bisa. Nah, untuk tambahan informasi Bapak dan Ibu, untuk selama acara online seminar ini berlangsung, nanti mikrofon Bapak dan Ibu akan kita nonaktifkan sementara. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan untuk diketik di kolom chat. Ya, jadi nanti ada formatnya Bapak dan Ibu. Formatnya itu nama, underscore usia, underscore kota asal, underscore pertanyaannya apa gitu. Contohnya misalkan Dini underscore 23 underscore Jakarta underscore pendengaran yang baik seperti apa sih gitu ya, nanti bisa diketik di kolom chat gitu. Nah, Bapak dan Ibu juga ikuti terus kita sampai selesai ya, karena di akhir acara seminar akan ada kejutan menarik untuk Bapak dan Ibu. Untuk Ibu Tia, kita persilakan, kita mulai aja. Oke, berarti kita udah bisa mulai ya. Tunggu sebentar ya. Nah, kita mulai dengan kenalan dengan pendengaran dan gangguan pendengaran dulu deh. Katanya tak kenal maka tak sayang ya. Ini mungkin ada beberapa yang sudah pernah ikut presentasi di Abdi, mungkin sudah pernah lihat slide ini. Tapi buat yang belum, kita coba share pengetahuan sedikit ya gitu. Proses mendengar itu bagaimana sih? Dimulai dari suara yang masuk ditangkap oleh ditangkap oleh daun telinga. Di mana daun telinga kemudian mengarahkan suara menuju liang telinga. Nah, di ujung liang telinga itu ada yang namanya gendang telinga. Nah, saat suara masuk akan menggetarkan gendang telinga hingga saat gendang telinga bergetar, ada 3 tulang pendengaran yang melekat di balik gendang telinga itu. Nah, saat gendang telinga bergetar, tulang maleus, tulang pertama dari 3 tulang pendengaran yang melekat pada gendang telinga akan mulai bergetar. Kemudian disusul oleh tulang incus dan stapes yang saling terkait satu sama lain. Mereka juga ikut bergetar. Nah, pergetaran dari stapes yang terakhir ini akan menyebabkan cairan di dalam koklea menghasilkan gelombang. Saat cairan di dalam koklea menghasilkan gelombang akan menstimulus sel-sel rambut di dalam koklea dan menghasilkan stimulus listrik. Jadi gambar yang merah-merah kuning itu stimulus listrik ya. Dan stimulus listrik ini akan dihantarkan melalui saraf pendengaran menuju ke otak. Di mana di otak stimulus listrik ini akan diterjemahkan sebagai suara. Tentunya sebelumnya orang tersebut harus punya memori auditori namanya. Jadi
kayak simpanan filenya bahwa oh suara ini kalau polanya seperti ini tuh suara apa gitu. Misalnya kita tahu bahwa oh itu suara ketukan gitu ya. Jadi semua orang akan punya file itu kalau dia sudah pernah mendengar sebelumnya. Jadi cukup rumit juga ya Bu ya, Iya. pendengaran kita itu ya Bu ya? Iya, prosesnya cukup rumit ya. Nah ini yang tadi kita bahas itu baru dari daun telinga sampai saraf pendengaran yang biasanya kita sebut dengan pendengaran periferal gitu. Sementara yang terjadi di otak itu lebih kompleks lagi. Kita coba terangkan melalui slide berikut ini. Jadi semua komponen suara tadi diubah secara akurat oleh telinga menjadi stimulus listrik, di mana kita punya dua koklea, di koklea kanan dan kiri, di mana masing-masing itu bisa menghasilkan 18 juta impuls listrik per detik. 18 juta Bu per detik? 18 juta. Saya biasanya salah sebut ya, tapi ini sekali ini benar 18 juta impuls listrik per detik. Jadi secara keseluruhan dari dua koklea itu kita bisa menghasilkan 36 juta impuls listrik setiap detiknya. Jadi bayangkan seberapa sibuknya ya itu saat kita mendengarkan pembicaraan gitu, suara-suara di sekeliling kita gitu. Nah, impuls-impuls listrik ini kemudian dihantarkan melalui saraf pendengaran menuju ke otak, di mana otak nantinya akan menyusun impuls listrik tersebut secara otomatis, instan, dan dengan mudah menjadi pola-pola auditori yang beresolusi tinggi. Jadi kayak kamera gitu loh, semakin bagus kualitas suara yang diterima, resolusi polanya itu akan semakin tinggi gitu loh, semakin jelas. Nah, mungkin sebagian sudah tahu bahwa otak kita itu terbagi dua, ada belahan kanan dan belahan kiri atau hemisfer kanan, hemisfer kiri. Nah, ini kerjanya biasanya menyilang. Maksud saya, impuls listrik dari koklea kanan akan sebagian besar dikirim ke belahan otak sebelah kiri. Sementara impuls listrik yang dari koklea sebelah kiri akan dikirim ke belahan otak sebelah kanan. Jadi nyebrang ya Bu? Ya, nyebrang gitu, dia menyilang ya. Nah, masing-masing belahan otak ini punya tugasnya sendiri-sendiri. Otak yang di bagian kanan itu akan bertugas untuk prosodi dan nada, sementara yang di kiri untuk fonem dan sekuensial. Ini baru banget nih Bu, istilahnya nih Bu. Ini kalau boleh dijelasin fonem itu apa ya Bu? Sekuensial, prosodi ini Bu? Ya, jadi kalau fonem itu bunyi yang nantinya membentuk kata atau kalimat pada akhirnya gitu. Jadi saat kita bilang misalnya mata, itu ada fonem a, t, a. Itu yang namanya fonem. Jadi bunyi yang membentuk suara yang kita dengar gitu ya secara parsial. Sementara kalau sekuensial itu adalah urutannya. Kalau kita dengar mata sama kita dengar tama, itu kan jadi beda artinya gitu kan, karena urutannya berbeda gitu. Yang satu M-nya duluan A terus T terus A, habis yang satu lagi T duluan A terus baru M baru A gitu. Nah, sementara yang dibilang prosodi adalah tekanan dan tekanan saat dan intonasi saat kita mengucapkan kata-kata tersebut atau suara yang kita dengar tekanannya seperti apa. Misalnya kata marah. Marah bisa artinya berbeda saat kita bilang marah atau bilang marah. Iya. Iya, begitu. Nadanya beda ya Bu ya? Iya, jadi dengan nada yang berbeda artinya juga akan berbeda gitu. Jadi lebih ke prosodi itu adalah arti yang akhirnya ditimbulkan karena penekanan atau nada yang berbeda gitu. Sama nadanya sendiri juga ya. Jadi itu prosesnya otak kita tugasnya adalah memilah impuls listrik itu menjadi bagian-bagian yang berbeda dan dianalisa gitu. Setelah itu dia akan menyocokkan pola impuls yang ini dengan memori kita yang sudah kita pernah dengar sebelumnya. Seperti tadi kita tahu bahwa suara itu suara ketuk-ketuk gitu, dan yang ketuk itu pasti bukan kayu. Karena suaranya beda saat kita mengetuk kayu sama kita mengetuk
kaca ya, gitu. Kita masing-masing punya memori seperti itu. Jadi otak kita juga dengan cepat akan secara otomatis dan instan menyocokkan dengan memori yang sudah kita punya di dalam otak kita gitu. Jadi ini yang namanya proses mendengarkan sampai akhirnya kita paham arti dari suara. Oh, itu suara meja kaca diketuk itu. Nah, jadi akan berbeda saat kita dengar suara yang lainnya karena memori kita akan langsung mencari, oh itu nggak cocok sama suara meja diketuk gitu, meja kaca diketuk. Jadi suara apa ya? Dia akan cari lagi di filenya gitu. Oh, jadi intinya proses mendengar itu sebenarnya di otak ya Bu ya? Iya, sebenarnya makanya dibilangnya pendengaran pusat gitu. Karena memang pusatnya adalah proses mendengar itu ada di otak. Sementara telinga sampai dari daun telinga sampai saraf pendengaran itu tugasnya lebih mengubah mekanisme dari gelombang suara menjadi energi mekanik, kemudian diubah lagi jadi energi listrik. Seperti itu. Nah, sekarang gimana sih halnya dengan kalau kita mendengar tapi kita punya masalah pendengaran atau gangguan pendengaran itu ya. Apapun penyebab dari gangguan pendengarannya, hasilnya kurang lebih sama di otak kita karena pada akhirnya tidak semua komponen suara diubah menjadi impuls listrik. Sehingga impuls listrik yang dihasilkan tentunya kurang dari 36 juta impuls per detik tadi gitulah. Otomatis walaupun sama, saraf pendengaran akan tetap menghantarkan impuls listrik ke otak. Ini prosesnya sama, hanya saja kerja otak jadi lebih lambat karena yang diproses tidak sesuai dengan kapasitasnya. Jadi lebih dikit. Iya, lebih sedikit. Hanya bisa menghasilkan pola auditorinya juga yang resolusinya rendah. Jadi kayak kita ngambil kalau orang punya masalah pendengaran itu atau gangguan pendengaran, seperti kita ngambil foto dengan kamera yang resolusinya masih rendah, agak ngeblur gitu. Nah, itu juga pola yang diterima sama otak kita seperti itu, tidak jelas jadinya gitu. Nah, di sini otomatis karena tidak jelas, otak pun memprosesnya jadi lebih lambat untuk memilah-milah, menyocokkan sama seperti tadi di bagi antara fonem, sekuensial, prosodi, nada, kemudian coba mencari, oh dari pola yang agak ngeblur ini yang cocok dengan yang mana ya gitu. Jadi prosesnya otomatis akan lebih lambat gitu karena resolusi yang diterima oleh si otak ini jadi lebih rendah karena adanya masalah pendengaran gitu. Nah, hasil akhirnya adalah si orang tersebut akan kesulitan untuk memahami atau sama sekali malah tidak memahami arti dari suara yang dia dengar gitu. Tapi sebenarnya didengar ya Bu ya? Dengar, bisa jadi dia tetap dengar suaranya, cuma dia tidak memahami karena tidak cukup jelas untuk dipahami, untuk dicari cocoknya sama pola apa nih ya gitu. Ini dulu saya pernah dengar suara ini tapi kok nggak cocok karena udah beda gitu loh. Jadi seperti kalau misalnya apa ya, misalnya dia sudah mulai kehilangan huruf jadi tidak jelas gitu, atau huruf teh jadi tidak jelas. Pas ada orang yang bilang mata yang terdengar cuma AA. Nah, saat dia dengar AA apa ya? Jadi tidak punya arti kan gitu. Dia dengar tapi dia jadi tidak paham karena dia tidak punya artinya, nggak ketemu artinya apa gitu. Karena si sama tehnya itu hilang ya Bu ya? Iya, kurang lebih seperti itulah ya untuk memudahkan pemahamannya. Nah, selanjutnya ini kita coba lihat ya penyebab gangguan pendengaran. Apa aja sih yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran? Jadi ada yang pasti akan dialami oleh semua orang adalah faktor usia. Iya, jadi ya pasti kita juga berpengalaman lihat orang-orang di sekitar kita gitu ya yang sudah lanjut usia, pendengarannya berkurang gitu. Ini karena disebabkan memang faktor usia atau yang sering disebut dengan presbikusis ya. Kemudian ada juga yang mengalami gangguan pendengaran karena paparan bising. Jadi mungkin
bekerja di tempat yang bising seperti di pabrik, jadi ada suara mesin terus-menerus gitu ya, itu juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Jadi gitu. kalau untuk beberapa orang yang kerja di pabrik itu seperti apa ya Bu? Mungkin ada tipsnya Bu? Iya, seharusnya ada perlindungan ya, karena perlindungan untuk telinganya gitu. Setahu saya di K3 untuk perlindungan keselamatan kerja itu udah ada peraturannya. Seharusnya pekerja yang bekerja di area yang bising harus menggunakan perlindungan untuk pendengarannya atau seperti ear muff atau ear mold gitu ya. Nah, kemudian penyebab gangguan pendengaran lainnya adalah akibat trauma. Trauma ini maksudnya benturan di bagian kepala yang bisa mengakibatkan gangguan pendengaran. Kemudian juga bisa diakibatkan oleh atau disebabkan oleh virus atau penyakit karena genetik, keturunan, atau karena efek samping dari obat-obatan yang memang bersifat ototoksik. Toksik itu apa ya Bu? Ototoksik itu jadi obat-obatan yang memang efek sampingnya merusak saraf-saraf pendengaran gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan ototoksik. Gitu. Ada juga penyakit-penyakit yang memang beresiko untuk menimbulkan gangguan pendengaran seperti hipertensi, gitu, terus sakit jantung. Gitu. Ada beberapa. Mungkin kalau browsing itu akan ketemu ya penyakit-penyakit yang memang dapat mengakibatkan gangguan pendengaran. Sementara obat-obatan yang bersifat ototoksik itu misalnya ada beberapa jenis antibiotik gitu. Itu juga ya itu bukan area saya, jadi mungkin yang akan lebih menguasai tenaga medis ya untuk itu gitu. Nah, kan tadi Ibu udah sebutin beberapa nih Bu nih penyebabnya nih. Nah, dari beberapa penyebab itu kan yang pasti akan kita alami kan faktor usia nih Bu. Iya, betul. Nah, itu gimana ya Bu? Maksudnya? Nah, ini nanti kita coba lihat ya penjelasannya. Cuma sebelumnya kita udah kita mau polling ya. Sebentar, nanti Mas Widi akan bantu untuk kasih pertanyaan. Ini udah tampil di layar. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, menurut Anda, kapan umumnya seseorang mulai mengalami masalah pendengaran karena bertambahnya usia? Jadi Bapak Ibu bisa pilih di sini, ada pilihan di atas 70 tahun, di atas 50 tahun, di atas 40 tahun, tinggal diklik saja jawaban yang menurut Bapak dan Ibu benar. Nah, kemudian diklik tulisan submit di bawahnya. Nanti kita bisa lihat ya. Menurut Bapak Ibu semua, usia berapa sih biasanya kita mulai mengalami masalah pendengaran karena faktor usia tadi? Enggak, silahkan diisi. Saya juga mau isi ya. Oke, ini apa semua udah masukin jawabannya? Oke, kita tunggu lagi ya sampai semuanya masuk jawabannya. Ini lebih cenderung kita mau tahu aja sih teman-teman atau Bapak Ibu di sini berdasarkan pengamatan berapa sih usia yang umumnya mulai punya masalah pendengaran ya gitu. Udah mulai turun pendengarannya gitu ya. Iya, betul. Oke. Mungkin sudah ya semuanya sudah memasukkan jawabannya. Jadi coba kita lihat hasilnya. Mas Widi tolong ditampilkan hasilnya Mas. Oke, hasilnya udah keluar nih Bu. Jadi berdasarkan hasil jejak pendapat yang sudah diisi sama Bapak dan Ibu sekalian, sebagian besar itu berpendapat bahwa umumnya seseorang mulai mengalami masalah pendengaran itu pada usia 50 tahun Bu. Oke, di atas 50 tahun ya. 55% jawab di atas 50 tahun. 70 yang di atas 70 tahun 27%, yang di atas 40 tahun 18%. Oke, sekarang kita ke pertanyaan kedua. Ya. Pertanyaan keduanya, Mas Widi. Ya, sudah muncul ya. Jadi untuk pertanyaan keduanya adalah, menurut Bapak dan Ibu, kapan biasanya seseorang merasa mengalami masalah pendengaran? Yang pertama, saat suara-suara di sekitarnya mulai terdengar lebih kecil atau lemah.
Yang kedua, pilihan kedua itu saat mulai kesulitan mendengar dan memahami kata-kata dari lawan bicara. Dan yang ketiga, saat tidak bisa mendengar sama sekali. Silakan pilih salah satunya. Tidak ada salah dan tidak ada yang benar. Kita hanya minta pendapat Bapak dan Ibu sekalian saja. Saya sudah jawab. Saya belum jawab. Saya sudah jawab juga. Oke. Kita tunggu yang lain ya Bu ya. Iya. Yang masih mungkin lagi proses menjawab. Oke. Sudah dijawab Bapak dan Ibu sekalian? Kalau sudah, kita minta Mas Widi untuk tampilkan jawabannya ya, hasilnya. Mas Widi, minta tolong. Nah, hasilnya udah keluar nih Bu Tia. Oh. Nah, untuk berdasarkan jejak pendapat yang kedua ini, mayoritas memilih yang pilihan kedua Bu, itu 56%. 56% ya. Ya, jadi menurut Bapak dan Ibu sekalian ini, biasanya seseorang mulai merasa mengalami masalah pendengaran adalah saat mulai kesulitan mendengar dan memahami kata-kata dari lawan bicaranya. Oke. Dan yang paling kecil adalah 2% Bu, itu saat tidak bisa mendengar sama sekali. Oke. Iya. Nah, yang pilihan pertama 44% ya jadinya ya. Oke. yang pertama 44%. Ya. Kita simpen dulu ya, Ya, Bu ya kita simpen jawabannya dulu. ya. Nanti kita bahas lagi Bapak dan Ibu Ya. sekalian. Oke. Nah, kita lanjut ke materinya. Sorry, ini tadi pertanyaan yang sudah Bapak Ibu jawab, saya skip saja. Nah, kita akan bahas ini. Kemampuan pendengaran manusia itu seperti apa sih sebenarnya? Pada dasarnya manusia kan bisa mendengar dari 20 Hz sampai 20.000 Hz atau 20 kHz. Sementara dari segi kekerasannya itu dari 0 desibel sampai 120 desibel. Jadi bisa dilihat di layar ini bisa dibilang kecuali 2 baris paling atas ya, ini area yang seharusnya jadi kapasitas pendengaran kita secara utuh. Nah, kemudian untuk mendengarkan musik atau menikmati musik, ini area pendengaran yang kita butuhkan yang warna hijau. Untuk suara percakapan atau bahasa adalah area yang biru. Oke. Nah, ini perbandingannya bisa kita lihat. Kapan sih penurunan pendengaran terjadi berdasarkan usia? Ternyata penurunan pendengaran itu sebenarnya sudah mulai terjadi saat kita usianya 20-an ke atas ya, sudah mendekati ke 30 lah. Itu sebenarnya sudah terjadi penurunan pendengaran. Tapi kita belum merasakannya sama sekali. Karena bisa dilihat yang turun ini garis yang hitam itu masih di kawasan 0 desibel gitu. Jadi suara-suara yang tidak bisa kita dengar karena penurunan pendengaran ini masih suara-suara bising yang nggak punya arti. Jadi kita juga nggak merasa kehilangan saat itu tidak terdengar lagi oleh kita. Dia sama sekali belum menyentuh area musik dan suara percakapan. Kita masih tetap bisa mendengar suara musik dan percakapan dengan baik ya. Jadi yang ada di bawah garis hitam ini masih bisa kita dengar. Kemudian saat kita berusia di atas 40 tahun, nah ini penurunannya itu berjalan terus jadinya ya, perlahan-lahan. Saat kita berusia 40 tahun lebih, yang mulai tidak terdengar adalah di atas garis kuning ini. Jadi frekuensi tinggi lagi yang sudah mulai tidak kita dengar. Kecuali orang-orang yang terlatih, biasanya kalau orang biasa seperti saya gitu yang nggak terlalu paham musik, cuma penikmat musik biasa saja, tidak akan terlalu banyak terasa gitu ya. Seperti saya ini sekarang kan juga usianya sudah di atas 40, aduh ngaku deh jadinya. Jadi saya sih nggak merasa ada kurang ya kalau untuk mendengarkan musik, tapi untuk hal lain iya gitu. Kebetulan saya
punya kebiasaan yang mungkin agak aneh. Saya suka mendengarkan jarum detik di jam tangan dari dulu, karena saya dari SD, karena saya dapat hadiah jam tangan klasik dari kakek saya. Jadi hobi saya ngedengerin detiknya. Itu kebiasaan itu terus berlanjut sampai saat ini, sampai tua gitu ya, udah mulai tua. Udah mulai tua. Nah, saya menyadari bahwa setelah umur saya di atas 30-an lebih, terutama setelah melahirkan, saya udah nggak bisa lagi dengar suara detik itu di telinga kiri. Tapi di telinga kanan masih bisa gitu. Jadi itu ya, mungkin sekedar sharing aja sih gitu, curcol. Nah, ini kalau di atas 60 tahun, dia sudah penurunan pendengarannya sudah mempengaruhi area suara percakapan. Jadi ada bagian yang biru di atas, biru dan hijau di atas garis orange ini sudah tidak terdengar. Ini biasanya konsonan yang kita mulai kehilangan kejelasannya itu sama T, F, S, dan T. Itu yang kita kesulitan untuk dengar. Jadi udah mulai nggak jelas tuh. Nah, kemudian saat usia kita 90 tahun ke atas, semakin banyak lagi area percakapan yang tidak bisa kita dengar. Ini kalau nggak salah udah mulai kehilangan bunyi G, G, P, sama C gitu. Ya. Ini juga ngaku-ngaku sedikit ya. Tadi pagi anak saya cerita sama saya, kebetulan saya lagi dengerin musik sambil sarapan, kemudian tiba-tiba dia datang, "Ma, iya nanti jangan lupa ya Hanen, aku mau gini." Hah, Hanen? Apaan tuh Dek Hanen? Hari Senin, Ma. Jadi yang ketangkep sama saya cuma Hanen gitu loh. Ada bagian yang hilang, saya sampai yang alat bantu dengar saya mana alat bantu dengar saya. Oke, maaf Ibu Bapak sekalian, saya mesti kasih unjuk bahwa saya sudah mulai pakai alat bantu dengar saat ini, walaupun lebih gunanya unsur hiburan, lebih seperti headset. Tapi saya sudah mulai mengalami penurunan pendengaran. Mbak Dini yang periksa saya 30 desibel 30 di desibel. 1000. Di 1000, di yang frekuensi tinggi sama frekuensi rendahnya masih normal. Oke. Jadi begitulah kondisi saya saat ini. Baik, sedikit pengakuan sedikit ya. Jadi bisa dibilang penurunan pendengaran itu memang bisa dibilang tidak bisa dielakkan kalau yang berdasarkan faktor usia atau ya penyakit karena harus minum obat dan lain sebagainya. Tapi ada hal-hal yang setidaknya bisa kita lakukan untuk memperkecil peluang untuk terjadinya penurunan pendengaran atau gangguan pendengaran itu. Nah, ini hal yang agak saya prihatinkan. Masalah pendengaran itu cenderung diabaikan. Itu kebanyakan orang menganggap nggak masalah lah, it's okay, atau sudah sekian tahun baru dicarikan solusinya. Kenapa sih seperti itu gitu ya? Ini saya mau coba jelaskan gitu. Ini ada kaitannya dengan perkembangan kemampuan pendengaran pusat kita, di mana sebenarnya kita sudah mulai bisa mendengar saat kita masih di kandungan. Umur 7-8 bulan itu kita sudah mulai bisa mendengar. Dan kemampuan mendengar kita itu meningkat secara pesat di golden years ya, di periode emas umur 0 dari lahir sampai sekitar 3 tahun gitu. Itu kita perkembangannya meningkat pesat, tapi tidak didukung dengan kognisi, karena kemampuan kognisi kita atau kemampuan berpikir kita masih sangat rendah. Jadi makanya bisa kita lihat kalau anak-anak itu suka umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tuh paling jago niru. Dengar sebentar udah langsung bisa niruin gitu loh. Tapi belum tentu ngerti artinya apa. Ya itu dia, kemampuan pendengaran pusatnya meningkat secara pesat, tapi kemampuan kognitifnya masih terbatas. Nah, iya belum paham apa yang dia dengar ya. Kemudian perkembangan ini terus meningkat sampai ke usia 25 ke atas, ke akhir ya, baru mulai mengalami penurunan secara bertahap. Ini untuk pendengaran normal. Sementara untuk yang mengalami gangguan pendengaran atau masalah pendengaran, dia akan menurun lebih drastis gitu. Jadi alangkah baiknya kalau ada faktor-faktor yang bisa kita cegah untuk
tidak terjadinya atau mencegah terjadinya masalah pendengaran gitu. Nah, kenapa kita sering mengabaikan masalah pendengaran yang timbul di diri kita? Itu seringkali karena kemampuan kosakata kita seiring waktu itu akan bertambah tinggi atau bertambah baik gitu ya. Jadi kayak tadi saya bilang anak umur 2-3 tahun cepet niruin tapi dia nggak paham artinya. Tapi semakin besar dia semakin tahu, oh ini artinya ini, itu artinya ini. Dan kosakatanya akan semakin berkembang, bertambah gitu. Bertambah usia, banyak buku yang kita baca, banyak yang kita dengar gitu. Banyak komunikasi dengan orang lain, kosakata kita akan melesat dengan tingginya gitu. Nah, ini yang kadang menutupi kondisi bahwa kita sebenarnya punya masalah pendengaran. Jadi saat kita tidak mendengar bagian-bagian kecil dari ucapan orang lain, kita masih bisa menutupi kompensasi dengan secara otomatis otak kita memperkirakan, mungkin ini kali ya kira-kira gitu, tergantung sama konteksnya gitu. Kayak kemarin kita lagi main-main tebak-tebakan kata ya, saya sama Mbak Dini. Saya nulis apa Mbak Dini kemarin? Dini, Agi, Unggu, Aar, di depan Aar. Iya. Saya tuh nggak ngerti maksudnya apa gitu loh, karena konteksnya nggak tahu gitu. Padahal yang saya mau tulis itu sebenarnya Dini lagi nunggu pacar di depan pagar gitu. Saya lagi mensimulasikan kalau orang sudah mulai kehilangan atau tidak mendengar huruf P dan G dan C gitu ya. Satu kalimat itu bisa jadi sulit buat dia mengerti. Tapi kalau tahu konteksnya mungkin masih bisa nebak-nebak. Nah, itu salah satu alasan mungkin kenapa seseorang sudah mengalami gangguan pendengaran, tapi dia tidak terlalu menyadari atau tidak merasa terganggu karena masih bisa dikompensasi, ditutupi sama kemampuan dia menebak kata. Ngira-ngira. Iya, gitu ya, betul. Itu sekali itu. Tapi kenapa ya Bu ya, kalau misalkan nih kalau kita ngelihat itu udah mulai agak burem-burem gitu Bu ya, nggak jelas, kita langsung nyari kacamata atau kita ke dokter mata. Tapi kalau periksa kita ya. kurang pendengaran, kita nggak lebih aware gitu. Iya, itu dia tadi, karena kalau yang namanya mata cepet gitu loh disadarinya. Burem nggak bisa baca, sekolah jadi keganggu gitu kan, mau nonton juga nggak jelas, cepet gitu pengaruhnya. Sementara kalau pendengaran itu memang agak tricky ya gitu. Kalau misalnya kurang-kurang sedikit kita bisa nebak-nebak, oh kira-kira ini nih gitu. Atau nanya lagi sama orangnya, apa-apa tadi gitu kan. Jadi kita nggak ngerasa ada urgensinya untuk buru-buru cari solusi. Padahal konsekuensinya itu panjang jadinya ya gitu. Nah, ini ada garis hijau tambahan di depan. Itu lebih cenderung saya mau cerita bahwa belakangan ini sudah mulai ada beberapa penelitian yang yang berusaha dari para ilmuwan berusaha untuk gimana sih caranya supaya kemampuan pendengaran pusat kita itu bisa tetap stabil di level optimal gitu loh. Jadi harapan hidup orang sekarang kan lebih tinggi ya gitu karena fasilitas kesehatan dan lain sebagainya gitu loh. Orang juga mengharapkan selama sisa usianya tetap bisa fit, sehat gitu dan berperan dalam kehidupan gitu. Makanya Manfaat gitu ya. Iya, betul. Nah, yang kita nggak sadari itu loh bahwa masalah pendengaran itu jadi salah satu penyebab utama terjadinya penurunan kognitif. Nah, dampak gangguan pendengaran itu sendiri apa aja sih ya? Saat kita mengalami penurunan pendengaran, otomatis tadi yang seperti sudah kita bicarakan di depan, resolusi suara yang ditangkap sama otak itu akan berkurang. Gambarnya jadi blur, polanya jadi blur. Otomatis input untuk sistem diolah oleh otak kita di sistem auditori juga berkurang. Nah, kemudian saat inputnya berkurang, saraf kita jadi bekerja lebih keras, tadi lebih lambat, lebih sadar gitu. Kerjanya ekstra gitu ya Bu. Kerjanya ya, ekstra. Biasanya ya. Iya, biasanya bisa otomatis gitu ya, ini jadi ekstra. Nah, penurunan kemampuan pendengaran ini input berkurang berarti kemampuan pendengaran pusatnya kemampuannya mengalami penurunan karena dia kerjanya lebih keras, lebih lambat
jadi dia nggak terlatih lagi. Otak itu seperti otot ya gitu. Jadi kalau misalnya dia terbiasa dibawa olahraga, dia akan fit gitu. Tapi kalau dia biasa dibawa males-malesan, nggak banyak dipakai gitu ya, otomatis juga akan menurun. Iya. Nah, otomatis kemampuan pendengaran pusatnya menurun, kerja sarafnya semakin meningkat lagi, lebih keras lagi kerjanya. Nah, itu akan menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial. Otomatis orangnya jadi gampang cepat ngerasa capek, cepat pusing gitu, cepat aduh kayaknya capek banget ya hari ini gitu. Secara psikologis dia juga jadi lebih nggak percaya diri gitu, karena aduh itu orang ngomong apa, saya mesti nanya lagi, nggak jelas gitu. Dan secara sosial juga kita otomatis akan lebih menarik diri gitu dalam hubungan sosial ya. Iya, nah kondisi yang seperti itu semakin membuat kita tegang. Saat kita tegang, kerja saraf kita juga semakin keras lagi, meningkat lagi, dan juga inputnya kembali lagi berkurang. Jadi itu seperti vicious circle ya, lingkaran setan yang saling memperburuk satu sama lain gitu. Jadi makanya kenapa gangguan pendengaran itu harus segera ditangani sedini mungkin, karena dampaknya besar sekali sampai ke penurunan kognisi. Iya, masalah pendengaran menimbulkan masalah kognitif. Ini mungkin kita coba perjelas ya. Penurunan kognitif itu penyebabnya tadi seperti sudah diutarakan, berkurangnya input auditori, ketidakaktifan kognitif karena jadi menarik diri dari hubungan sosial otomatis, atau males untuk baca karena cepet lelah gitu, atau males untuk dengerin berita atau dengerin musik gitu karena kurang dengar gitu kan. Akhirnya kognitifnya tidak seaktif biasanya. Kemudian juga itu tadi menarik diri, akhirnya tidak aktif secara fisik, otomatis berkurang input sensorik secara keseluruhan. Maksudnya indera kita tidak mendapatkan cukup stimulus secara keseluruhan gitu ya. Itu penyebab penurunannya. Ada juga yang karena genetika, sementara masalah yang ditimbulkan itu bisa masalah pendengaran, masalah keseimbangan, depresi, menurunnya kemampuan kognitif juga, seperti tadi saya bilang, vicious circle gitu ya. Satu hal memperburuk hal yang lainnya. Kemudian demensia, ini gangguan pada fungsi kerja otak kita, dan Alzheimer gitu. Nah, pada akhirnya iya betul, kematian dini juga. Jadi resiko kematian dini juga lebih tinggi gitu. Nah, ini beberapa data yang coba saya kumpulkan keterkaitan demensia dan gangguan pendengaran. Orang dewasa dengan gangguan pendengaran yang tidak ditangani 5 kali lebih beresiko mengalami demensia. Jadi itu salah satu pengaruhnya. Kemudian gangguan pendengaran yang tidak ditangani pada lansia ini bisa menimbulkan depresi. Dari penelitian, salah satu penelitian ini dikatakan bahwa para lansia yang berusia 50 tahun ke atas dengan gangguan pendengaran yang tidak ditangani menderita 8% lebih besar dari isolasi sosial, depresi, dan kecemasan dibanding rekan-rekan seusianya yang menggunakan alat bantu dengar. Jadi kenapa penting buat kita kalau memang orang tua kita atau sanak keluarga kita ada yang memang mengalami gangguan pendengaran, sebaiknya segera carikan solusinya gitu ya. Kemudian juga resiko jatuh, keseimbangan individu dengan gangguan pendengaran ringan ya, ini baru 25 desibel kayak saya. Lebih rentan memiliki riwayat jatuh 3 kali loh. 3 kali lebih rentan memiliki riwayat jatuh. Itu masih ringan ya Bu ya? Ringan, iya. Peluang resiko jatuhnya bertambah 1,4 kali setiap kali kenaikan kecepatan. Setiap kali penambahan 10 desibel. Jadi 25 desibel 3 kali. Berarti kalau 35 desibel 3 dikali 1,4, saya matematikanya nggak jago. Udahlah. Iya gitu. Pokoknya resiko jatuhnya akan bertambah 1,4 kali lipat dari 10 desibel sebelumnya gitu. Kemudian Alzheimer, individu dengan gangguan pendengaran yang tidak diatasi 24% lebih beresiko mengalami Alzheimer. Semakin berat gangguan pendengarannya, semakin besar juga peluang untuk mengalami Alzheimer.
Karena waktunya terbatas, saya nggak terlalu banyak jelasin soal demensia apa, Alzheimer apa, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya ya. Terus apa dong solusi masalah pendengaran itu? Ya itu augmentasi pendengaran atau yang biasa kita bilang dengan alat bantu dengar di keseharian ya gitu. Karena kita udah nggak bisa, belum ada teknologinya di dunia medis untuk mereverse membalikkan gitu ya kerusakan yang sudah terjadi. Jadi solusinya saat ini adalah dengan menggunakan alat bantu dengar. Kita sekarang udah nggak perlu ragu lagi untuk pakai alat bantu dengar, nggak usah malu karena ada beragam gaya dan warna, modelnya juga macam-macam. Ini aja kan saya nggak kelihatan kan pakai alat bantu dengar. Iya, ini ada berbagai macam jenis, tergantung dengan pilihan dari penggunanya. Kemudian teknologinya juga tergantung yang kebutuhan kita ya. Semakin, kalau nggak salah, semakin naik turun grafiknya, semakin banyak channel yang kita butuhkan. Kemudian juga semakin kita toleransinya terhadap suasana bising atau suasana bising ya, lingkungan yang bising itu semakin kecil gitu ya toleransinya, otomatis kita butuh teknologi yang lebih tinggi. Itu noise reduction. Iya betul, noise reduction betul. Seperti tercatat di layar ada seberapa canggih speech enhancement dan noise reductionnya. Kemudian ada berbagai ukuran dan gaya, kemudian ada fitur-fitur yang terkait gaya hidup. Nah, fitur gaya hidup nih ada yang handset, handsfree untuk telepon seluler nih kayak saya, jadi saya nggak usah perlu pakai headset lagi. Kalau mau dengerin lagu, orang juga sambil ngobrol sama saya nggak tahu bahwa saya lagi dengerin lagu gitu. Atau terima telepon, nggak usah ngangkat lagi teleponnya gitu. Ada penerjemah bahasanya, pemantau kebugaran, bisa ngecek satu hari ini saya udah cukup belum bergerak berapa langkah gitu kan. Kemudian pemantauan aktivitas otak, hari ini saya udah cukup belum ngobrol sama orang lain, bersosialisasi, mendengarkan musik, mendengarkan podcast misalnya, itu tercatat aktivitasnya di alat bantu dengar yang saya pakai. Terus interface penggunaan dengan kontrol ketuk, jadi kalau misalnya saya mau nanya sama Google, saya tinggal tepuk alat bantu dengar saya, dia nongol. Dia nongol, langsung nanyain what can I help you gitu kan, ya seperti itu. Kemudian deteksi dan peringatan jatuh. Jadi seperti dibilang tadi, orang dengan gangguan pendengaran resiko jatuhnya lebih tinggi kalau tidak ditangani gitu ya. Jadi untuk menjaga kemungkinan itu, di alat bantu dengar yang canggih sekarang sudah ada deteksi jatuhnya. Kalau misalnya mudah-mudahan nggak kejadian saya jatuh gitu, alat bantu dengar saya akan kirim sinyal atau berupa SMS ke 3 nomor orang terdekat yang sudah saya daftarkan itu. Jadi kalau misalnya itu orang yang jatuh atau alatnya yang jatuh, Bu? Orangnya yang jatuh. Alatnya yang jatuh dicari pakai Find My Hearing Aid. Ada fiturnya sendiri gitu. Kalau alatnya ngilang, nyelip di mana, bisa nyari pakai fitur yang lain. Ada fiturnya sendiri. Oke, jadi itu. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan rehabilitasi pendengaran dan kognitif gitu setelah kita mendapatkan solusinya. Karena yang namanya alat bantu dengar itu bukan kayak kacamata. Kalau kacamata kita pakai langsung jadi jelas. Kalau alat bantu dengar itu prosesnya panjang, karena itu dia yang lebih terpengaruh kan otak kita gitu loh. Sudah ada rekaman atau memori yang berubah di dalam otak kita. Itu otomatis dia mesti belajar lagi dari awal dengan suara-suara baru yang dihasilkan dari alat bantu dengarnya. Iya, makanya penting untuk menggunakan alat bantu dengar dengan konsisten dan secara bertahap gitu. Maksudnya mungkin ada orang yang nggak langsung bisa seharian penuh pakai alat bantu dengar. Ya bertahap, kalau hari ini sudah bisa 1 jam, 2 jam, besok jangan sampai setengah jam. Besok harus lebih lagi gitu ya, jangan sampai turun gitu ya. Kemudian latihan mendengar dimulai dari suasana atau situasi yang tenang dulu. Baru nanti secara bertahap kita ke situasi-situasi yang lebih menantang itu. Kemudian latihan dengan mendengarkan musik, terutama musik klasik itu ya. Mendengarkan musik itu sangat bermanfaat untuk merehabilitasi pendengaran pusat kita. Musik klasik itu punya kelebihan karena dia range frekuensinya sangat luas. Jadi dia
ya lebih kaya ya gitu, dan lebih kaya frekuensinya, jenis-jenis nadanya, macam-macam alat musiknya gitu. Jadi akan lebih memperkaya, rangsangannya itu lebih penuh gitu untuk otak kita, untuk pendengaran pusat kita. Kalau misalnya nggak suka musik klasik, pakai musik yang lain juga boleh. Bukan berarti nggak boleh dengerin musik yang lain. Kemudian latihan membaca dengan suara yang keras, karena dengan membaca dengan suara yang keras kita mencoba menyamakan antara apa yang kita dengar, yang kita suarakan, dan yang kita dengar, dan apa yang kita baca. Jadi yang main 3 inderanya di sini setidaknya ya gitu. Kemudian latihan-latihan mendengar lainnya, dan yang terakhir tapi tidak kalah penting adalah menjaga sisa pendengaran. Jadi kalau misalnya kita masih punya sisa pendengaran, ya dijagalah, diprotek ya gitu. Walaupun kita sudah pakai alat bantu dengar, itu bukan berarti kita terus menganiaya pendengaran kita gitu. Kita udah pakai alat bantu dengar ini gitu, terserah aja. Jadi nggak bisa begitu juga. Oh iya, kayaknya ada satu pointer yang hilang ini, yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan pendengaran secara rutin. Itu yang penting, karena kita perlu tahu, memantau terus kondisi pendengaran kita saat ini gimana sih, ada penurunan lagi kah, atau masih tetap sama seperti itu. Kalau perbaikan ya mohon maaf, saya nggak mau jual janji-janji palsu gitu ya. Kalau untuk perbaikan sangat itu mukjizat gitu ya. Jadi tapi kita penting untuk selalu menjaga, memantau kondisi kesehatan pendengaran kita gitu. Jadi jangan males-males, kalau ada permasalahan pergilah ke dokter THT. 6 bulan sekali cek pendengaran kita. Kalau sudah pakai alat bantu dengar, rajin-rajin datang ke hearing centernya untuk cek pendengaran, rawat alat bantu dengarnya gitu. Jadi itu yang harus kita lakukan. Nah, pada akhirnya pendengaran yang baik itu membangun perlindungan kognitif yang berarti memperkuat jejaring otak sehingga dapat terus berfungsi di kemudian hari. Jadi dengan kita sedini mungkin mencari solusi untuk gangguan pendengaran kita, sebenarnya kita melindungi otak kita untuk bisa berfungsi dengan baik lebih lama gitu. Pada intinya itu sih. Makanya kenapa kita ambil tema hari ini, mengapa pendengaran yang baik itu sangat penting. Itu dia. Ya, memang sangat penting Sangat sekali penting. ya Bu ya, pendengaran ini, apalagi buat keseharian ya Bu. Iya, betul Kalau sekali. kita nggak bisa dengar, ya untuk komunikasinya pasti kan akan bermasalah juga. Iya, betul. Oke, terima kasih dari saya. Sekian presentasi dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya belum sempat lihat. Udah ada yang masuk. Oh, udah ada yang. Ibu terima kasih ya buat Terima kasih juga. Iya. Tadi cukup jelas sekali Wah. Bu. Nah, ini udah ada beberapa Pertanyaannya banyak. Sudah mulai banyak. Coba kita lihat dulu. Ini sudah jamnya jam berapa ya? Sudah jam 3:05. Mungkin kita coba pilih 1 atau 2 pertanyaan dulu ya. Nanti pertanyaan yang lain akan kita coba jawab melalui sosial media Abdi ya. Di sosial media kita ada di YouTube, Twitter, Facebook, sama Instagram. Jadi Bapak dan Ibu sekalian pantengin terus sosial media kita. Iya, jadi nanti jangan khawatir yang sudah memberikan pertanyaan, kita akan usahakan menjawab ya. Nanti kita akan pilih satu persatu, mudah-mudahan semua pertanyaan yang masuk bisa terjawab. Oke. Pertanyaannya yang mana duluan nih Mbak Dini yang kita mau jawab? Ada pertanyaan satu ini dari Pak Rizky Bu di Oke. Ciledug. Ya. Jadi pertanyaannya adalah saya ingin bertanya, apabila memiliki masalah pendengaran sejak lahir, apakah bisa memakai tindakan operasi di rumah sakit atau harus pakai ABD Bu? Oke. Dari lahir. Dari lahir. Tapi saya mesti tanya balik lagi nih. Sejak lahir mengalami masalah pendengaran, sisa pendengarannya berapa ya? Itu tingkat gangguan pendengarannya, karena itu nanti
kita nggak bisa sama ratakan gitu loh. Gangguan pendengaran tiap orang akan berbeda-beda. Saya nggak bisa nebak-nebak Mas Rizky ya, masih 27 tahun, saya manggilnya Mas dong, nggak boleh Pak. Mas Rizky ini masalah pendengarannya atau gangguan pendengarannya sudah di derajat yang mana? Apakah ringan, sedang, berat atau sangat berat gitu? Apakah masih, kalau memang tarafnya masih bisa terbantu dengan alat bantu dengar, mungkin kita akan rekomendasikan alat bantu dengar. Tapi ya jadi begini ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dengan data yang cukup lengkap. Kita nggak bisa sekedar begitu saja menjawab gitu dan menyamaratakan kasusnya. Mungkin nanti kita akan kontak-kontakan sama Mas Rizky ya. Atau Mas Rizkynya masih ada nggak? Masih. Oh masih. Mungkin nanti kita akan tanya lebih lanjut sama Mas Rizky mengenai gangguan pendengarannya ini sudah seberat apa gitu ya. Baru nanti kita bisa kasih rekomendasi mengenai tindakan yang sebaiknya diambil gitu. Dan mungkin juga kalau misalnya belum ada hasil pemeriksaannya, kita harus melakukan pemeriksaan pendengaran ya. Dan tes audiologi yang lebih lengkap. Betul. Gitu. Jadi kita nggak cuma lihat dari satu sisi aja, Betul. jadi harus ada beberapa pemeriksaan lagi yang harus kita periksa ya Bu ya. Iya, Jadi kita nggak cuma lakukan. dari hasil satu Iya, pemeriksaan aja, betul. jadi Ada serangkaian Betul. pemeriksaan yang harus, prosedur yang harus dilakukan supaya kita mendapatkan pemahaman yang utuh gitu dari masalah pendengarannya Mas Rizky. Nanti kita akan hubungi Mas Rizky ya lebih lanjut ya mengenai hal ini. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu dari Bapak Zulfahanim. Bagaimana cara menjaga sisa pendengaran Bu? Bagaimana cara menjaga sisa pendengaran? Oke. Satu, kalau memang terpaksanya harus berada di lingkungan yang situasinya ramai atau bising, tolong sekali kalau belum pakai alat bantu dengar, pakailah earplug. Pakai earplug. Pelindung telinga gitu. Pelindung ya, telinga, iya. Yang apapun nggak masalah, mau yang sekali pakai atau apa, itu penting sekali gitu loh. Seperti kita pakai masker saya ada di belakang. Seperti kita pakai masker selama masa COVID ini gitu loh. Earplug itu justru harus ada setiap saat sama kita. Jadi kalau suasananya terlalu bising, itu sebaiknya kita lindungi pendengaran kita menggunakan earplug gitu. Berarti kalau yang pengguna alat bantu dengar apakah harus dilepas dulu tuh? Kalau pengguna alat bantu dengar mungkin tergantung sama teknologi alat bantu dengarnya ya. Kalau alat bantu dengarnya cukup teknologinya cukup bagus, dia akan punya noise reduction atau apa namanya? Iya, jadi bisa diaktifkan, bisa diminta diaktifkan untuk mengurangi suara bising yang ada di sekitarnya gitu. Biasanya untuk mereka yang menggunakan alat bantu dengar, banyak kemudahan yang bisa didapat lewat teknologi alat bantu dengarnya. Ya, sebenarnya begitu. Bertambahnya pesatnya teknologi, Betul. alat bantu dengar juga bertambah. Iya, berkembang. Jadi banyak sekali kemudahan yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan alat bantu dengar gitu loh, karena teknologinya itu tadi sudah berkembang jauh. Gimana Bapak Zulfahanim, apakah sudah cukup jelas? Nanti kalau kurang jelas kita jelasin lagi di video selanjutnya. Iya. Kita mau sudah cukup atau mau lagi Bu? Ini ada banyak ya, saya juga belum sempat. Oh, kacamata saya mana? Lupa, nggak sadar diri. Mungkin sudah cukup ya Bu ya, Iya. karena udah Waktunya sudah terbatas ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab saat ini, tapi tenang aja. Insya Allah akan kita jawab di video selanjutnya. Jadi akan kita buat video khusus untuk menjawab pertanyaan yang belum kejawab ya Bu. Betul, iya betul dan sekali. akan kita share di sosial media kita. Betul. Jadi ikuti terus sosial media kita Bu ya. Ada di Facebook, Instagram, Twitter, sama di YouTube. Nanti mungkin Mbak Sianti yang jadi host di grup akan share alamat ini, akun Facebook kita ya, Instagram dan lain sebagainya akan di-share. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tambahan, ada yang kurang jelas dari penjelasan saya,
ada kesalahan dari kata-kata saya, mohon dimaafkan. Nanti pertanyaannya bisa disampaikan melalui sosial media gitu. Betul. Nanti akan di-share alamatnya atau akunnya, nama akunnya oleh Mbak Syanti di grup peserta ya. Betul. Oke. Saya rasa itu dulu hari ini. Iya. Mungkin kalau boleh saya Oke. simpulin nih Bu, Boleh, ya, boleh, dari boleh, boleh. materi yang dari tadi kita udah bahas tentang apa sih, biar lebih ringkes gitu Bu Iya. ya. Monggo, monggo. Jadi untuk sebenarnya penurunan pendengaran itu kita sudah mulai turun pendengaran itu normalnya setelah umur 20 tahun ya Bu ya. Iya, di atas 20 Sudah tahun di menjelang atas. 30 lah. Iya betul, dan memang ada beberapa faktor yang membuat penurunan itu lebih cepat. Iya, betul. Salah satunya bisa karena faktor Paparan bising. ya. Yang kedua faktor trauma, bisa traumanya mungkin karena akustik ya Bu ya. Jadi Iya. mungkin ada pengalaman main petasan gitu, nggak sengaja meledak di samping Benar, telinganya benar. gitu kan. Ada beberapa seperti itu Iya. ya. Dan juga mungkin trauma karena korek-korek telinga Bu. Bisa itu yang juga. paling sering ya. Mm-mm. Jadi maksudnya adalah gatel nih, pengen keluarin kotoran telinganya, bukannya keluar kotorannya malah ngedorong ke dalam karena Iya, kan kita betul. nggak kelihatan ya kotorannya di mana Benar, ya benar. Bu. Ya, dan itu Betul bisa sekali. melukai genang Iya. telinga gitu. Lalu dampaknya juga bukan cuma kita jadi kurang dengar nih suara-suara sekitar kita, Iya. tapi dampaknya adalah lebih jauh lagi Bu. Lebih jauh Yang pertama lagi. bisa resiko demensianya meningkat, Mhm. resiko jatuhnya juga meningkat, Betul. ada resiko depresi juga karena kan Mhm. kehidupan sosial Kehidupan kita sosial kan juga ikut berkurang terpengaruh Bu, ya. Nah, untuk menghindari resiko-resiko tinggi itu, maka hadirlah alat bantu dengar ya Bu ya, Iya, untuk betul. membantu pendengaran kita. Iya. Dan nggak cuma alat bantu dengar, kita sangat menghimbau agar yang masih telinganya normal, pendengarannya normal, tolong dijaga dengan baik supaya cukuplah nanti kita punya masalah pendengaran karena faktor usia, bukan karena faktor-faktor yang lainnya gitu. Untuk yang sudah terlanjur mengalami gangguan pendengaran, cepatlah untuk mencari solusinya. Betul. Dan segera dilaksanakan, diatasi gitu ya, karena jangan nunda-nunda lagi. Berjalannya waktu semakin parah kalau tidak segera diatasi, dan efek sampingnya juga seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Dan menurut saya juga nggak ada salahnya kita yang normal pendengarannya untuk rutin tetap tes pendengaran Betul. ya Bu ya. Sangat Jadi nggak penting. perlu kita malu untuk datang ke dokter Iya. THT gitu. Sama aja kayak ke dokter Tes gigi. pendengaran, betul ya. Betul. Sebenarnya kesehatan pendengaran kita itu harus rutin diperiksa, sama seperti kita rutin periksa gigi. Iya gitu. Iya. Karena kalaupun ternyata ada masalah kan kita bisa cari tahu dia masalah Betul. apa sih, bisa ditanggulangi lebih cepat ya Bu ya. Iya. Oke. Sudah. Ya. Nah, pada saat di awal acara tadi saya ada ngasih janji nih Bu. Oke. Oh Ngasih iya. janji tentang ada kejutan di akhir acara. Kejutannya apa sih? Nah, kejutannya itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi untuk Bapak dan Ibu sekalian yang mengikuti online seminar hari ini, akan ada diskon khusus untuk pembelian alat bantu dengar tipe Halo 2 i2000 Nice. RIC Bu. Dan diskonnya itu 35% Bu. Walah. 35% ya Bapak dan Ibu. Jadi diskon ini hanya berlaku mulai hari ini sampai 7 hari ke depan. Jadi Oke. sekarang tanggal 10. 10. Jadi 7 hari ke 7 depan hari ke tanggal depan. 17 yang terakhir ya. Jadi nanti Ini hari kerja apa gimana nih 7 harinya? 7 harinya nggak hari kerja. Kita plus Sabtu Baiklah. dan Minggu ya. Baiklah. Plus Oke. Sabtu dan Minggunya. Nah, untuk lebih lengkapnya seperti apa tipe Halo i2000 ini, spesifikasinya kayak gimana sih? Harganya berapa sih? Nah, itu bisa menghubungi ke cabang Abdi yang terdekat Bapak dan Ibu sekalian ya. Oke. Nah, selain promo khusus yang 35% itu, Abdi juga punya promo regulernya, Bu. Oke. Salah satunya promonya adalah trade-in alat bantu dengar up to 75%. Oke, jadi kalau saya punya alat bantu dengar yang lama, saya mau beli alat bantu dengar yang baru, itu bisa kita ditukar tambah gitu ya? Betul, nah itu Oke. dihargainya up to 75%. Oke. Nah, Mungkin tergantung berapa lama alat yang lamanya ya? betul, nanti syarat dan ketentuannya tetap berlaku. I see. Lalu ada juga potongan BPJS Bu, Mhm. ya senilai 1 juta
Bapak dan Ibu sekalian cukup menunjukkan kartu BPJS-nya saja. Baik. Menarik. Oke. Selanjutnya juga ada promo home visit. Jika Bapak dan Ibu sekalian berhalangan hadir untuk ke kantor kita, Bapak dan Ibu bisa telepon ke kantor kita untuk dilakukan visit ke rumah. Nah, itu syarat dan ketentuannya juga akan berlaku. Iya, mungkin bisa telepon ke call center kita, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Iya, betul Bapak Ibu. Iya. Oke. Dan sampailah kita nih Bu pada akhir acara. Baik. Jadi terima kasih banyak Bu Terima Tia kasih atas banyak penjelasannya. semua yang sudah meluangkan Bapak dan waktu Ibu. ya. Terima kasih, mudah-mudahan penjelasannya tadi cukup membantu, dan jangan kapok kalau nanti Abdi mengadakan webinar lagi atau seminar online lagi, gabung lagi, dan jangan khawatir nanti untuk yang belum terjawab pertanyaannya akan kita jawab di sosial media. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya. Jangan lupa nanti follow ya, Ya, follow. sosial media kita. Kalau Subscribe. di Instagramnya itu ada @pt_abdi. Oke. Dan subscribe di YouTube kita di di Alat Bantu Dengar Indonesia. Aduh, saya lupa tuh. Nanti Mbak Santi tolong share ya. Iya, Oke. nanti akan Iya. share di grup. Oh ya, Bapak tuh, dan Ibu. udah ditampilin sama Mas Widi. Oh, Oke, ya. thank you Mas Widi. Iya. Oke. Jadi terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi hari ini. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam ucapan dan kehilafan, mohon maaf. Mohon maaf. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga Bapak dan Ibu sekalian sehat selalu. Ya. Sampai ketemu lagi. Selamat sore.